Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, para peserta dirasa Islamiyah, kita melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan kita akan lanjutkan dosa besar ketiga, masalah sihir. Sihir adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para penyihir ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mendapatkan ilmu sihir, mereka harus bekerja sama dengan syaitan dan iblis. Dan mereka menyatakan kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada lembah-lembah, gua-gua, gunung, lalu memanggil syaitan dengan istilah penjaga gua, dewa, atau apa saja istilah di negara kita di Indonesia. Kemudian setelah mereka mendengar suara-suara jin tersebut, maka mereka akan mengikuti syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut seperti misalnya menyembelih selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau sampai pada tingkat menyatakan secara lafaz kekufurannya, menyatakan naudzubillah, aku kufur kepada Allah dan aku beriman kepada iblis. Dan ini yang terjadi di alam para penyihir tersebut. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sihir ini. Ayat yang paling masyhur tentang masalah sihir ini adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 102. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat ayat tersebut di awal bahasan dosa besar yang ketiga ini, masalah sihir. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Perhatikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Mereka menganggap atau mengatakan Sulaiman mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau orang berbuat syirik adalah perbuatan kekufuran, dan Sulaiman alaihissalam tidak kafir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan atau mengajarkan sihir kepada manusia dan sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun, sehingga mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian. Sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan ini target utama sihir, perceraian. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tidak ada baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Kita lihat dalam ayat ini sangat tegas, berulang-ulang Allah Azza wa Jalla mengulangi kalimat kafir dan mengatakan bahwasanya Sulaiman tidak kafir, yang berarti yang mengajarkan sihir dari para syaitan-syaitan itu telah kafir. Dan juga para penyihir di sini Allah Subhanahu wa taala pastikan mereka telah kufur dan mereka merusak hubungan suami istri. Kita lihat bagaimana dalam hadis Nabi SAW penekanan sangat tegas hukuman bagi para penyihir ini. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini, Imam Adz-Dzahabi mengangkat riwayat At-Tirmidzi dalam Kitabul Hudud nomor 1460, dan At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini dan berkata hadis ini adalah mauquf, tetapi dihasan sahihkan oleh beliau. Yang Nabi SAW bersabda, haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Makna dipenggal dengan pedang adalah kalau ketangkap, kepergok, lagi melakukan praktek sihir, ada bukti-buktinya, maka hukumnya adalah dipenggal. Dan kita tahu bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam penerapan agama Islam, dalam melawan kemungkaran dan sesuatu yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai-sampai ketegasannya sangat masyhur. Tetapi subhanallah, di zaman beliau berkuasa, karena wilayah Islam makin luas, maka makin banyak penyihir.
dan banyak sekali penyihir ditemukan. Dan ini bukan mustahil di zaman pemerintahan sekarang yang tentu lebih dibawa daripada keimanan dan kekuatan Umar radhiyallahu anhu, bisa terjadi. Tapi Umar telah memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah riwayat diangkat oleh Imam Az-Zahabi yang disebutkan Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di jilid 1 halaman 190 bahwasanya seorang gubernur Umar bin Khattab yang bernama Bajal bin Abda rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, "Atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisana aniktulu kulla sahirin wa sahirah." Surat Umar bin Khattab telah datang kepada kami setahun sebelum beliau wafat yang isinya, hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Nah, kita lihat di sini bagaimana tegasnya dalam agama Islam. Allah memvonis mereka kafir dalam Al-Baqarah 102 dan dalam hadis-hadis Nabi SAW hukumannya adalah dibunuh, serta Umar bin Khattab menerapkan di dalam pemerintahannya siapapun penyihir laki-laki ataupun perempuan kepergok, kedapatan lagi mempraktekkan, maka hukumnya dipenggal. Itu para penyihirnya. Sementara orang-orang yang datang kepada penyihir ini juga mendapatkan dosa besar. Kalau penyihir umumnya sudah kafir. Tapi kalau orang yang datang kepada penyihir, maka mereka mendapatkan dosa besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di jilid 4 halaman 399, melalui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamrin wa qati'ur rahimin wa musaddiqun bis-sihr." 3 orang yang tidak akan masuk surga: pecandu minuman keras atau khamar, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir. Ini perbuatan yang semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membenarkan sihir artinya orang yang sengaja datang ke tukang sihir lalu bertanya, kemudian menjadikan sihir itu sebagai acuhan dia, baik dalam membuat orang lain suka atau bahkan menyakitkan atau menghukum orang lain dengan beragam macam efek-efek daripada sihir, diantaranya sakit atau mungkin sampai membunuh orang tersebut. Juga dalam hadis Nabi SAW di mana Nabi mengingatkan agar jangan sampai pernah mendatangi dukun. Apapun dia sifatnya, peramal, penyamun, penyihir, ini semuanya beliau SAW melarang. Dalam hadis yang Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, cuma bertanya saja, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya dengan riwayat Tirmidzi juga dengan hadis Hasan Sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu bertanya dan percaya, ada tambahan percayanya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jenis-jenis sihir cukup banyak. Dalam sebuah hadis dengan sanad marfu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Imam Ahmad menyebutkan diri 1 halaman 381 dan Abu Dawud dalam Kitabut Tib di nomor 3883. Ibnu Majah menyebutkan dalam Kitabut Tib nomor 3530 di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan ar-ruqa wat tamaima wat tiwalatu syirk. Sesungguhnya jampi-jampi itu, apapun yang sifatnya dibacakan, dimantrakan oleh dukun, kemudian tamimah, dan tamimah adalah biji-biji yang dikalungkan oleh orang-orang jahil pada diri mereka dan anak-anak mereka serta binatang ternak mereka, di mana mereka mengira itu dapat menolak penyakit ain. Serta juga tiwalah adalah sesuatu atau salah satu jenis sihir yang menambah cinta suami pada istri atau istri pada suami. Ini semuanya adalah perbuatan syirik, dan ini tentu butuh tambahan bahasan yang akan kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya insyaallah untuk melanjutkan dosa besar yang ketiga ini, masalah sihir. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.